Kenapa melo, Dok? Sedih Gimana aja. rasanya menjadi seorang ibu? Perasaannya seperti apa sih? Gak pernah terbayangkan sih sebelumnya aku bisa jadi seorang ibu gitu. Apalagi pas aku melahirkan terus langsung dipisahin kan. Aduh, rasanya nggak bisa diungkapkan. Oke. Cuman sedih aja gitu. Cuman aku bersyukur banget dikasih rezeki kan. Anak kan juga rezeki gitu. Banyak orang yang nggak bisa punya anak, tapi aku dikasih anaknya cepat sama Iya. Allah. Yang bisa bikin aku kuat dan bertahan sampai sekarang. Semuanya berubah sih pas pas anak itu lahir, semuanya berubah gitu. Yang tadinya aku nggak bisa masak jadi bisa masak. Terus naluri keibuannya tuh keluar semua tanpa aku sadar gitu. Itu aku kadang kok gue bisa ya jadi ibu, padahal aku tuh tadinya tomboy banget, sembrono, yang berantakan deh hidupnya gitu. Tiba-tiba bisa ngerawat anak sampai segini nih gitu. Apa yang ada di media, apa yang ada kita kasih ke kamu, kamu udah gede, kamu bisa nilai sendiri. Kayak apa kita ke kamu, kayak apa ibumu ke kamu. Ibumu banyak berkorban untuk keluarga ini. Semua ibumu, bapakmu, bahkan orang-orang sekitar juga berkorban untuk ngegedein kamu. Jadi Gal, kalau kamu ngeliat ini dalam beberapa tahun ke depan, semoga kamu tetap sayang sama kita ngelakuin yang terbaik untuk kamu. Masih di Ngobrol bareng Gus Miftah dan di studio sudah hadir sahabat dekat almarhumah Billy Sahputra. Billy, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya? Alhamdulillahirobbilalamin. Kok rambut kamu lama-lama gondrong kayak aku sih? Waduh, nanti kita bisa dibilang adik kakak gitu. Ya. Dan yang saya selalu dari seorang Billy ini adalah tidak satu pun dia posting di medsos soal Vanessa Angel. Tetapi ada tangkapan kamera kamu datang untuk takziah, melayat, dan bahkan kamu menggotong keranda Vanessa Angel. Kenapa kamu lakukan? Kan biasanya orang pengen nih, ada momen seru, narsis, posting soal itu. Kenapa kamu nggak melakukan itu, Bil? Buat Ini bagi saya keren sih. Lo buat apaan? Manfaatnya apaan juga? Kan kadang-kadang nih, wah ini momentum nih, mumpung masih hangat, masih happening, kadang-kadang orang tahu gitu, keranda, bahkan pernah satu pegang keranda, satu pegang HP gitu. Dan kamu nggak melakukan itu. Itu bagi saya keren. Keren banget. Iya kan? Keren ini, coba kita lihat videonya. Luar biasa menurut saya. Sementara orang kadang-kadang takziah saja dibawa kamera dan lain sebagainya. Kamu enggak loh, Bit. Aku tuh baru tahu kalau itu kamu, itu setelah teman-teman ngomong, itu Billy itu gitu. Beneran? Karena kamu juga nggak posting. Apa alasan kamu tidak posting dan lain sebagainya? Buat apaan juga, Gus? Karena kan memang Billy diajarin sama, ya Gus juga lebih paham lah mungkin. Diajarin sama guru ngaji, sama orang tua. Intinya kalau misalkan ada orang lagi kesusahan atau enggak, orang siapapun orang yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, kita antarkan ke peristirahatan terakhirnya gitu loh, Gus. Iya. Nah kalau misalkan ngomongin masalah posting, buat apa diposting? Iya ya. Nggak ada gunanya juga. Yang penting niat Billy itu tulus, karena satu hal memang Billy kenal sama Vanessa. Vanessa sosok almarhumah maksudnya, almarhumah Vanessa sosok yang periang, baik, loyal, terus apa adanya, terus ngobrolnya juga lumayan intens walaupun memang nggak begitu dekat gitu loh. Nah suatu ketika waktu Billy syuting sama Vanessa, ya ketemu, peluk gitu. Bang Billy ntar ajarin gue ya gini-gini nih. Terus Billy sempat bilang sih, masih inget, lah kenapa lo yang harus gue ajarin, ada juga gue minta ajarin sama lo kan senior gitu. Gitu aja sih Gus. Oke. Jadi sebenarnya malam itu, Sobat Gebo, aku mau datang, Bil. Aku baru selesai acara jam 2, kita malam itu tahlilan juga dan sholat ghaib untuk almarhumah dan almarhum suaminya. Sampai menjelang subuh itu sekitar setengah 4, aku tanya teman-teman media, udah datang belum? Belum datang, Gus. Baru perjalanan, baru sampai Cikampek waktu itu. Jadi akhirnya karena saya harus terbang pagi ke Jogja, akhirnya saya batal untuk takziah ke tempat beliau. Enggak cuma Vanessa, ini saya juga melihat Billy itu setiap kali ada teman-teman yang meninggal, yang berpulang, Billy selalu sering mengantarkan. Ya insya Allah. Ah, kan itu. Pertanyaan saya barangkali begini, apakah ini salah satu cara membalas kebaikan kakak kamu? Olga nih. Waduh. Ya, Kan kamu deket banget sama kakak kan? ya mungkin kalau bisa dibilang sebelum menyinggung almarhum. Jadi gini Gus, yang selalu saya tanamkan ketika siapapun ya sebisa mungkin, apalagi yang kita kenal. Saya ulangin sekali lagi, siapa yang meninggal terlebih dahulu,
kalau bisa kita antarkan. Siapa tahu ketika kita antarkan jenazah, keluarga dari jenazah melihat kita, suatu saat kalau kita misalnya dipanggil, kita kan juga diantarin sama saudaranya tuh jenazah atau enggak keluarganya tuh jenazah gitu loh Gus. Berpikirnya positif seperti itu aja. Nah mungkin ketika almarhum meninggal, banyak orang-orang yang sayang sama beliau, banyak orang-orang yang mendoakan beliau. Nah mungkin itu salah satunya contoh juga kali buat Billy, ketika banyak orang-orang yang sayang peduli sama almarhum sampai akhirnya dia jauh-jauh, mungkin ada yang dari luar kota, banyak orang yang sayang sama almarhum, luar kota bela-belain ke Jakarta cuma pengen takziah ke almarhum, mendoakan almarhum, jauh-jauh dari mana gitu, datang cuma ke kuburan cuma mendoakan, itu kan itu suatu penghormatan bagi Billy dan keluarga Billy. Ini kok begitu orang sayangnya sama almarhum, dia bela-belain. Pergi jauh-jauh untuk cuma sekedar mendoakan sosok almarhum. Nah mungkin Billy sih sebenarnya ini hal yang lumrah lah. Billy cuma nganterin kayak gitu aja, hal yang biasa. Mungkin, mohon maaf ya, Billy mungkin public figure dan ini menjadi sorotan. Justru waktu... Tapi kerennya adalah ketika kamu masuk ke mobil sampai kamu nggak mau diwawancarai. Ini yang harus ditekankan Gus. Nah ketika acara seperti itu, tapi Billy tidak menyalahkan teman-teman media juga. Ini memang udah menjadi pekerjaan mereka. Ketika ada orang mungkin lagi sedih lah ya. Tiba-tiba memang niat Billy tuh udah selesai, udah segala sesuatu udah selesai. Ada urusan lagi mau sholat Jumat, pengen buru-buru. Satu sisi bingung ketika kita nggak nanggepin teman-teman media, takutnya berpikir Dikira tanda sombong. kutip. Ya, ketika kita ngomong posisi lagi berduka, terus juga warga teriak-teriakan, ngerti nggak sih perasaan aku tuh? Iya. Bingung Campur satu aduk sisi. ya, Iya. kayak campur aduk. Maksudnya dalam arti Apalagi itu mau Jumatan juga ya mau waktu Jumatan itu. juga, buru-buru mau Jumatan gitu loh. Nah, ya kita sebagai public figure di satu sisi ketika di posisi itu sih bingung, Gus. Oke. Kita juga pengennya tuh sama teman-teman media, mohon maaf ya teman, tapi makanya aku sempat bilang jangan saya lah teman-teman, sana lah yang lain gitu. Makanya saya buru-buru jalan. Oke. Kalau di mata seorang Billy, bagaimana sosok almarhumah Vanessa dan suami? Yang tadi aku sempat singgung, kalau suami sebenarnya belum begitu kenal Gus. Tapi jujur kalau Vanessa memang pernah satu acara. Waktu itu aku punya acara sama Uya Kuya. Salah satu host cewek nggak masuk digantiin Vanessa. Oke. Yang sempat tadi aku bilang, Vanessa sedikit cerita ngobrol bla 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 dan sampai akhirnya dia ngajakin nongkrong seperti itu. Sebelum pas dia mau menikah dia sempat DM Billy, "Bang Billy, nanti datang ke nikahan aku ya." gitu. Iya Vanessa, insya Allah aku datang gitu. Gitu ya. Uci barangkali ada yang mau ditanyakan Iya, sama Bang Billy? Kan aku penasaran ya, ada nggak sih momen pasangan mereka itu seperti apa yang nggak dilupain sama Bang Billy? Gini, kalau ngomongin masalah Vanessa sama suaminya, ketika saya melihat di sosial media, memang kan untuk sekarang ini mereka berdua lagi rame-rame di sosial media dengan keromantisannya, dengan kata-kata yang bisa dibilang itu suatu pertanda mungkin ya. Terus juga kayak momen-momen kebahagiaan dia. Aku tuh sering lihat di media sosial ini bisa dibilang pasangan yang seru, gokil. Ya. Jujur, sumpah aku tuh ngikutin gara-gara dengan kejadian seperti ini aja, Gus. Aku kan sebenarnya nggak begitu kepo tentang kehidupan orang gitu. Tapi ketika hal ini terjadi sampai akhirnya berseliweran tuh tentang video-video Kebaikan mereka ya. almarhum, tentang kebaikan-kebaikan mereka dan tentang kegokilan mereka, tentang keseruan mereka, maksudnya suami istri, tentang kebahagiaan mereka. Ya, Billy tuh ngikutin. Terus juga ada video-video yang kata-kata yang bisa dibilang kayak udah ada firasat gitu-gitu. Kan sempet rame kan di media sosial seperti itu aja sih. Iya. Satu hal barangkali Sobat Kepo yang pengen saya sampaikan, kebaikan yang hakiki seseorang itu adalah bukan saat dia hidup, tetapi saat dia mati. Nice. Ketika orang lain membicarakan kebaikan-kebaikan almarhum dan almarhumah, itu adalah merupakan tanda-tanda bahwa yang meninggal adalah orang baik. Betul banget. Nah, setelah ini kita masih akan mengobrol lebih lanjut dengan Bang Billy. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah.